Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku soleh-solehah kelas 1, 2, dan 3. Hari ini pelajaran kita adalah tematik. Buku yang dipakai sudah tahu ya, ini buku tematik ini. Kalian tentu sudah mendapatkan bukunya semua. Kalau kemarin Ustazah Feli sudah menyampaikan pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4. Untuk pembelajaran 3, di situ kalian akan membaca tentang bacaan benteng-bentengan. Nah, untuk materi ini adalah materi PJUK. Dalam PJUK nanti akan diajarkan terpisah oleh guru PJUK. Makanya kita langsung menuju ke pembelajaran selanjutnya, maksudnya materi selanjutnya, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pembelajaran 1 dan 2, ya, tema kita kan keberagaman, indahnya kebersamaan. Jadi kita berbicara tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian sudah mengenal ada bermacam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia, punya masing-masing daerah punya makanan tradisional, kemudian baju adat, pakaian adat, kemudian ada juga alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional mungkin kalian sudah kenal, ada gamelan. Kalau gamelan diapakan? Dipukul ya, cara membunyikannya. Kemudian tifa juga dipukul. Ada lagi seruling, ya, seruling itu ditiup. Nah, semuanya itu bisa menghasilkan bunyi. Nah, sebenarnya apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar oleh indera pendengaran. Indera pendengaran kita apa? Ya, telinga. Nah, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya, seperti contohnya kita bersuara, yang bergetar apa itu? Pita suara kita. Ya. Nah, bagaimana dengan benda yang ada di sekitar kita? Seperti tadi alat musik tradisional itu ketika kita getarkan atau kita mainkan, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, kalau kalian membuka pintu, coklat, itu menghasilkan. Kita memukul meja seperti ini, itu juga menghasilkan. Nah, bendanya itu yang disebut dengan sumber bunyi. Nah, anak-anakku, sumber benda yang dapat menghasilkan bunyi jika bergetar. Dengan kata lain, bunyi itu dari benda yang bergetar. Benda yang akan bergetar jika dikenai tenaga. Nah, tenaganya dari mana? Bisa tenaga manusia, juga bisa dengan mesin, ya, dan sebagainya. Nah, supaya kita mendengar, maka getaran itu dipancarkan melalui media perangkaran. Nah, jadi kita bisa mendengar bunyi ada 3 syarat. Yang pertama adalah ada sumber bunyi, kemudian media perantara, yang ketiga indera pendengar. Nah, kita contohkan dulu. Kalau benda bergetar itu bisa menghasilkan bunyi, itu contohnya bagaimana ya? Nah, ini ada 2 kertas. Nah,
Nah, percobaannya ya. Siapkan 2 kertas HVS. Kemudian kita tumpuk seperti ini. Nah, jadi enggak di ditumpuk begini ya, tapi ditumpuknya ada jaraknya sedikit. Kemudian kita taruh di meja, kita pegang ujung-ujungnya. Setelah itu kita tiup. Ya, coba ya. Nah, ketika kita tiup, maka kertas ini kan bergetar dan akan menimbulkan bunyinya paling tidak gitu ya. Nah, kalian nanti bisa coba di rumah. Nah, itu contoh untuk bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, salah satu sifat bunyi seperti yang ada di bukumu ini, bunyi itu bisa merambat melalui perantara. Nah, perantaranya itu apa saja? Ya, ada 3 media perantaranya. Bisa melalui gas, melalui air, dan juga melalui benda padat. Yang pertama melalui benda gas. Nah, melalui udara. Jadi kalau kita misalnya meniup seruling tadi ya, meniup seruling, nah itu kan pakai udara ya. Kalau ada udara maka kita bisa menghasilkan bunyi. Nah, artinya kita tidak bisa mendengar bunyi kalau di ruang hampa udara. Makanya di mana? Ya, di angkasa luar. Nah, itu kita tidak bisa mendengar bunyi karena hampa udara. Yang kedua melalui benda cair. Misalnya kalau kalian bermain di kolam, kemudian atau kalian melempar batu di air ya, dilempar. Nah, ketika batu itu sampai di air, maka akan menciprat gitu, kemudian suara batunya kan kedengaran ya. Nah, ketika di air, nah itu bunyi bisa merambat juga melalui benda cair. Yang ketiga melalui benda padat. Nah, ini sebenarnya sudah sejak zaman dulu ya, dipakai untuk ketika pemburu mau memburu binatang. Nah, supaya tahu lokasi binatang itu di mana, maka dia mendengarkannya lewat ini, telinganya ditempelkan di tanah. Atau misalnya kalau kita mendengar suara antar misalnya ruang satu sama sebelahnya gitu ya, atau dari pintu kita dengar ada suara orang tidak ya. Nah, itu juga melalui benda padat ya. Nah, anak-anakku, itu untuk materi IPA. Jadi yang kita pelajari tadi apa? Tentang bunyi ya. Bunyi apa? Yaitu sesuatu yang didengar oleh indera pendengaran. Bunyi bisa terdengar karena kita syaratnya tadi ada 3 ya. Ada sumber bunyi, kemudian perantara, dan yang ketiga adalah indera pendengar. Nah, itu syaratnya untuk mendengarkan bunyi. Kemudian bunyi bisa merambat ya, sifat bunyi itu bisa merambat. Ada apa? Benda padat, cair, dan gas. Nah, salah satu bunyi di alam yang bisa kita dengarkan yaitu suara hujan. Betul tidak? Ya, suara hujan itu juga kalau hujannya deras ya kencang. Tapi kalau hujan itu ya cuma rintik-rintik gitu ya. Nah, untuk pembelajaran 3 ini, di situ ada kalian diminta untuk membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan yang ada di pembelajaran 2 ya, di halaman 29. Ini ya, siap menghadapi hujan. Nah, siap menghadapi hujan ini kalian bisa baca. Nah, di pembelajaran 1 sudah diajarkan bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian bisa memasukkan di mencoba ya, ini bukan maksudnya tidak harus disetorkan tugasnya. Kalian bisa belajar untuk mencari gagasan pokok
dan gagasan pendukung yang ada di halaman 29 untuk diisi di bukumu halaman 42, 43 dan 44 untuk latihan saja ya. Untuk latihan saja supaya kalian lebih paham masalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Begitu juga yang ada di pembelajaran 4 ya anak-anakku. Pembelajaran 4 itu juga tentang tari kipas Pakarena. Halaman 51 itu juga bacaan. Jadi kalian tuh biar sering membaca ya. Nah, silakan dibaca. Nah, itu ada ini apa namanya? Bentuknya untuk menuliskan gagasan pokok. Nah, kalian bisa bikin sendiri ya, atau pilih salah satu saja. Misalnya mengerjakan paragraf 1 saja, atau paragraf 2 atau paragraf 3, atau mengerjakan semua juga tidak apa-apa. Ya, untuk latihan saja ya. Nah, itu untuk pembelajaran 4. Nah, anak-anakku, selanjutnya di tema 1 ini kalian lebih ditekankan tentang kebersamaan. Meskipun yang namanya di Indonesia itu banyak suku bangsanya, banyak perbedaannya, bukan berarti kalian boleh membeda-bedakan ya, tidak boleh ya, cuma berbeda tapi tetap satu. Kalian dicontohkan seperti yang ada di bukumu ini ya. Kalau menyapu pakai lidi 1 kira-kira bisa nggak? Ya, kalau ya berjam-jam baru bersih no ya. Nah, kalau lidinya 2 sama juga gitu ya. Beda kalau lidinya itu 1 ikat. Kalau 1 ikat dipakai menyapu itu lebih mudah, lebih cepat selesai. Nah, itulah bentuk persatuan yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga kamu di rumah harus bersatu ya sama adiknya, tidak boleh bertengkar, harus menghormati ya. Itu kalau di rumah. Di sekolah, nanti kalau kita sudah sekolah ya, bagaimana kalau di sekolah? Ya harus rukun sama temannya. Di lingkungan sekitar juga begitu, harus saling menghormati. Nah, itu untuk pembelajaran 4. Nah, kalian bisa menemukan contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan juga sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya, misalnya, ini kalian bisa, nah ini bisa, yang ini ditulis di buku tulismu ya, di buku tulis tematik untuk tugas PPKN, halaman 56, sikap yang menunjukkan persatuan. Nah, contohnya, menyayangi adik. Nah, sikap yang tidak menunjukkan persatuan, mengganggu adik. Nah, itu contohnya. Silakan kalian boleh cari contoh yang lain. Ya, ditulis di buku tulisnya, tidak di buku ini ya, tapi di buku tulis. Contohnya berapa, Bu? 5 saja. Ya. Kalian bisa mencari contoh. Jadi yang ditulis adalah sikap persatuan di rumah. Terus yang tidak menunjukkan persatuan yang mana? Nah, itu juga ditulis. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran 3 dan 4 sudah bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk pembelajaran 3 itu ada percobaannya ya. Tadi Ustazah belum menyampaikan, kalian bisa coba di rumah ya, nyoba saja, tidak untuk laporkan. Percobaan 1, nah itu membuat kayak telepon itu ya, tapi gelasnya hanya 1 saja. Kemudian yang kedua itu percobaan 2, mengidentifikasi bunyi yang merambat melalui benda padat. Kalau tadi benda
Kalau tadi dari udara, kemudian percobaan 2 itu melalui benda padat, dan percobaan ketiga melalui benda cair. Kalian bisa coba di rumah untuk percobaan IPA ya, untuk apa? Untuk kegiatan saja ya. Silakan, ini bahannya mudah sekali, kalian bisa mencoba di rumah. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.